Anin Nabi alaihi salatu wassalam. Selanjutnya anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi, annahu qala, sesungguhnya berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hikayatun an Rabbi, menyampaikan dari Rabb, Tuhan yang maha tinggi. Kullu amal ibnu Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kalau setiap amal ibnu Adam, setiap amalan anak Adam, dia lahu, untuknya. Kita mau ngerjain apa saja untuk kita nih. Antum baca bismillah, antum nyoret, antum menghafal, itu untuk antum sendiri. Semakin banyak hafalanmu, maka untuk kamu sendiri pahalanya. Antum banyak sedekah, semakin banyak sedekahnya untuk dirimu sendiri. Sedekah 1 dapat 1, atau dapat 10 bisa jadi. Berlipat ganda sesuai dengan takaran, sesuai dengan keikhlasannya. Artinya buat antum sendiri. Illa saum, kecuali puasa. Puasa itu fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan ganjarannya, langsung memberikan ganjaran. Jadi puasa itu khusus untuk Allah. Istimewa sekali nih. Jadi berugi banget bagi orang yang tidak puasa. Rugi sekali orang yang tidak puasa. Karena puasa ini istimewa. Kenapa istimewanya? Puasa khusus untuk Allah, dan pahalanya terserah Allah. Pahalanya terserah Allah. Allah maha kaya, Allah maha besar. Kira-kira ngasihnya sedikit apa kagak? Pasti. Ngasihnya sedikit apa banyak? Banyak banget pasti. Jadi terserah Allah tuh pahalanya. Ganjarannya terserah Allah. Ya, nggak mungkin sedikit. Lanjut. Li'anna saum, kenapa sih puasa itu sangat istimewa? Li'anna saum, karena sesungguhnya puasa itu sirri. Puasa itu adalah rahasia. Laisa fihi amal, tidak ada yang lain, amalan-amalan yang lain. Kalau amalan-amalan yang lain itu gimana? Yushahidu lahu, bisa disaksikan bi khalab, oleh orang lain. Antum sholat dilihatin sama orang kan? Antum sodako juga tahu orang lain. Nggak mungkin sodako, umpama nih mau sodako ke masjid, terus ditanya sama pengurus masjidnya, berapa juta? Rahasia dong. Nggak bisa rahasia, harus diketahui. Mau 1 juta, mau 200 juta. Kenapa? Supaya tercatat. Pengurusnya pun bisa dipertanggungjawabkan. Ya kan? Berarti mau sodako diketahui sama orang. Mau apalagi tadi sholat diketahui sama orang. Mau melakukan amal yang lainnya pun sama, diketahui sama orang. Ya, nggak rahasia. Tapi kalau puasa sirri. Jadi puasa itu sangat rahasia, tidak diketahui. Antum pura-pura puasa bisa jadi, karena rahasia kan. Bisa aja antum nggak puasa sebenarnya, karena rahasia. Siapa yang tahu? Illallah. Karena saking rahasianya gak ada yang tahu. Bahkan antum pura-pura makan combro seumpama di pohon kelapa, ngumpet-ngumpet di pojok, nggak ada tuh yang tahu. Terus ada yang tahu kah? Illallah ta'ala, kecuali Allah yang tahu. Faltazamu jazaahu, maka Allah sendiri yang memastikan ganjarannya. Jadi rahasia pula.
hanya Allah yang tahu ganjarannya saking banyaknya. Maka dia Allah yang memastikan ganjarannya. Antum puasa nih, ada yang dapat 10 pahalanya hari ini, ada yang dapat 100 pahalanya hari ini, ada yang dapat 1000 pahalanya hari ini, ada yang nggak terhingga pahalanya saking banyaknya puasanya. Jadi setiap hari itu belum tentu sama pahalanya. Kok belum tentu pahalanya sama? Iyalah, karena tergantung keikhlasan, kesungguhan dalam puasa. Ada yang cuma tidur doang puasanya. Ya, ada yang tidur aja nih. Nguap aja tuh. Belum apa-apa aja pada ngomong, ada yang nguap. Tidur aja, ya. Mentang-mentang tidur itu dapat pahala katanya di bulan puasa. Iya, betul. Kemarin kita udah ngebahas tidurnya orang yang berpuasa itu dapat. Kenapa tidurnya bukan tidur-tiduran, bukan sembarang tidur, tetapi kebiasaan jam 9 umpama nih. Jam 9 kita ngomongin orang. Jam 9 umpama kita ngerumpi. Jam 9 biasanya kita bergaul dengan teman, main-main dengan teman-teman. Nah, jam 9 ternyata kita tidur. Tuh, kita menghindari dosa tadi, ngomongin orang, menghindari kezaliman tadi, kebiasaan-kebiasaan itu. Jam sekian kita biasanya ngapain? Ternyata tidur, itu dapat pahala. Luar biasa kan? Tidurnya atau kita dapat pahala. Tapi tidurnya itu memang menghindari kemaksiatan. Kalau di rumah itu kita, kalau sore-sore itu ngapain tuh? Ngabuburit yuk. Gak mau lah, anak mah di rumah aja. Tuh antum diajak zalim, diajak kemaksiatan, antum gak mau, itu dapat pahala. Atau memilih tidur saja, tidurnya dapat pahala. Tidurnya doang, nguapnya doang, itu dapat pahala. Masya Allah. Wala zarawi anin Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang hari kiamat. Nah, ini nih. Apabila nanti datang hari kiamat, yaji'u qaumun lahum. Datang satu kaum kajnihatin, dan sayapnya itu seperti tairin. Seperti sayap burung. Seperti sayap burung. Fayatiruna, dan bisa terbang ke tiap-tiap tembok al-jannah. Oh, setiap dinding dia terbang di setiap dinding jannah. Oh, Masya Allah. Terbang kayak burung. Tembok berarti kan setiap ruangan lah istilahnya gitu ya. Setiap ruangan didatangin tuh sama kaum tadi. Fayaqulu lahum, kemudian berkata, ada yang berkata kepadanya, khazinun. Siapa khazinun? Penjaga al-jannah, penjaga surga. Ditanya, apa tanyaannya? Man antum? Siapa antum? Siapa kalian? Fayaquluna, dan berkata satu kaum tadi, nahnu min ummatin Muhammad alaihi salatu wassalam. Kami ini dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, dan berkata lagi si penjaga tadi, penjaga apa? Penjaga surga. Hal ra'aitumul hisab? Apakah kamu sudah dihisab? Fayaqulu, dan berkata, la, tidak. Ternyata tidak melihat hisab dia. Tidak dihisab malah. Tidak menyaksikan hisab, tidak melihat hisab, bahkan dia sendiri tidak dihisab. La, katanya. Summa yaqulu, kemudian berkata lagi, ditanya lagi sama penjaga. Sanian, yang kedua, hal ra'aitu sirat? Apakah kamu melewati sirat? Jembatan Shiratal Mustaqim. Apabila ada yang lewat, itu bisa jadi jatuh.
tersungkur ke dasar neraka. Apa jawabannya? Fayaquluna, dan mereka menjawab, la, tidak, kami tidak melewati sirat dan kami tidak diperintahkan untuk melewati sirat. Kemudian bertanya lagi penjaga surga, bima wajadtum hazad darajat, bagaimana kamu bisa mencapai derajat yang sangat tinggi ini? Sampai dihisab enggak, menyaksikan hisab juga tidak, melewati siratal mustaqim juga tidak. Bagaimana kamu sampai memiliki derajat yang sangat tinggi ini? Kami beribadah kepada Allah Ta'ala sirran, secara rahasia, fi darud dunya, di dunia. Kami selalu ibadah rahasia. Apa itu rahasia tadi itu? Puasa. Kami ibadah kepada Allah itu sangat rahasia di dunia. Dan kami masuknya pun al-jannah, ke dalam surga, sirran fil akhirah, dan masuk ke dalam surga rahasia di akhirat. Masya Allah. Jadi orang yang berpuasa ini adalah rahasia yang tahu cuman dirimu dan Allah saja. Kamu lemes-lemesan, bisa jadi antum gak puasa. Banyak orang yang ikut-ikut sahur, banyak orang yang ikut buka puasa, padahal sehariannya gak puasa. Iya. Atau bisa jadi banyak orang yang gak makan dari pagi sampai sore. Banyak. Bahkan lebih banyak. Ada orang yang lapar-laparan dari pagi, dari imsak sampai buka puasa, nggak makan, nggak minum. Betul, dia puasa. Tapi ada banyak yang nggak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Kenapa? Karena itu tadi nggak diresapi puasanya, nggak dilaksanakan puasanya, nggak dijaga puasanya. Jadi puasa itu bukan hanya menjaga lapar saja, tapi menjaga perbuatan-perbuatannya. Nah itu yang rugi tuh. Antum udah malah lapar-lapar, mendingan makan, berarti kan jelas-jelas nggak puasa kalau makan mah. Ini mah ada orang yang puasa dari pagi sampai sore, tapi nggak dapat pahala, kan rugi. Sahur ikut sahur, puasa ikut puasa, tapi nggak dapat pahala, rugi dong. Iya. Ikut puasa, lapar-lapar juga iya, lapar iya, dahaga iya, tapi nggak dapat pahala, rugi dong. Nah, kan gitu. Sorry ya. Sorry. Nah, orang yang berpuasa itu sangat rahasia di dunia dan juga masuk ke dalam akhirat juga rahasia. Bahkan penjaga surga saja kagak tahu itu kaum siapa, kaum mana. Ternyata dia orang yang berpuasa. Rawi anin Nabi wallahu alam. Sama-sama baca kafaratul majlis.